kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Raja Cahurut. Untuk sasaran Legend Yani dipimpin oleh Peltu Bukijan. Pasukan yang harus menculik Majen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Untuk Majen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Pasukan dengan sasaran Majen S. Parman oleh Serma Satar. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Sukarjo. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. What's up boys and girls? What's up boys and girls? It's your girl. No. What's up boys and girls? It's your girl Tuba here. G30 SPKI merupakan peristiwa pembantaian 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira TNI Angkatan Darat yang berlangsung selama 1 malam, yaitu dari tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965. Meski telah terjadi lebih dari 57 tahun yang lalu, namun masih banyak misteri yang belum terpecahkan dari peristiwa ini. Salah satunya adalah, di mana Soeharto, dan mengapa ia dapat lolos dari pembantaian kejam para Jenderal TNI AD tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, peristiwa ini terjadi untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno, dan mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Namun alasan yang satu ini kuranglah tepat, karena pada saat itu, Soekarno memiliki hubungan yang sangat akrab dengan pemimpin PKI, atas dukungan mereka pada Soekarno dalam perseteruan antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu alasan kuat, yang diduga sebagai penyebab pembantaian ini adalah, konflik berkepanjangan antara militer Angkatan Darat dan kelompok PKI. Puncak dari perseteruan ini adalah, saat usulan PKI untuk membuat anggota militer kelima milik rakyat, yang diberi nama Angkatan Kelima, ditolak oleh petinggi Angkatan Darat. PKI tidak pernah menyerah untuk membentuk pasukan militer mandiri ini, namun usahanya selalu ditentang oleh petinggi Angkatan Darat. Karena itulah pada tanggal 30 September tahun 1965, Letkol Untung Syamsuri memimpin beberapa anggota loyal PKI untuk menculik dan membunuh para petinggi TNI AD. 6 jenderal yang tewas pada peristiwa naas tersebut antara lain: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Selain itu, seorang ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satslit Tubun, juga gugur pada peristiwa tersebut. Salah satu kejanggalan, yang menimbulkan tanda tanya warga sampai saat ini adalah, mengapa Soeharto yang waktu itu memiliki pengaruh yang kuat di TNI AD, tidak ikut diculik dalam peristiwa G30 SPKI. Di mana Soeharto, saat G30 SPKI terjadi. Dikutip dari Kompas.com, Soeharto yang waktu itu masih menjabat sebagai Panglima Kostrat, ternyata sedang berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, atau RSPAD Gatot Subroto, untuk menjaga anaknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy, yang sedang dirawat akibat luka bakar ketumpahan sup panas. Melalui wawancaranya dengan Der Spiegel, Soeharto menjabarkan kalau ia sempat ditemui oleh Kolonel Latif, dan sang kolonel juga sempat ingin menyerangnya, namun niat itu diurungkan karena mereka sedang berada di tengah keramaian. Namun dalam beberapa wawancara, Jenderal Soeharto memberikan kesaksian yang berbeda-beda, terkait perjumpaannya dengan anak buah PKI ini, dan kejadian sebenarnya belum terungkap hingga saat ini.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.